Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. 95,9 Super FM Business and Inspiration. Selamat malam, Sobat Listeners yang sehat luar biasa. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Tentunya banyak sekali aktivitas yang sudah Anda lakukan ya. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda juga menjaga organ-organ vital dalam diri Anda ketika Anda beraktivitas? Karena banyak sekali virus dan bakteri yang beredar di luar sana. Walaupun kita masih sepakat bahwa pandemi belum usai. Nah, tetapi apakah hal itu juga Anda lakukan? Mungkin pesan saya di awal, sebelum kita bahas lebih jauh tentang paru-paru, alangkah bagusnya selama Anda beraktivitas tetap mempertahankan protokol kesehatan. Nah, hari ini ada hubungannya juga dengan organ vital yang satu ini, yang konon kabarnya juga menjadi sasaran tembak dari COVID-19. Nah, tetapi kita lepas dari bahasan itu. Sehubungan dengan itu, kita akan coba bahas lebih dalam bersama dengan Dr. Abidin Siregar di program Sehat Selaras dengan judul Cintai Paru-Parumu, Nikmati Bernafas Lega. Selamat malam, Dr. Abidin. Selamat malam Bung Daril dan selamat malam para pendengar setia Smart FM di 10 kota besar di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih waktunya Dr. Abidin. Gimana Dr. Abidin, sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Daril, begitu juga Mas Daril ya. Yes, baik-baik. Dok, kita bahas tentang paru-paru. Karena kalau kita mencintai paru-paru, otomatis kita mampu untuk bernafas lega ya dok ya. Tapi kita ambil dulu satu hal yang lebih membuat kita kenal dengan paru-paru. Apa dan bagaimana paru-paru itu dok sejatinya? Silakan dokter. Ya, jadi sesuai dengan judul kita tadi bahwa cintai paru-parumu ya. Ya. Jadi memang paru-paru kita ini adalah salah satu organ vital ya. Nah, di bahasa awam kita itu kalau udah disebut apa organ vital, nah itu dalam pikiran masyarakat awam itu sepertinya fungsi seks jadinya, begitu Betul, ya. Oh betul. tidak, bukan hanya itu. Jadi yang namanya organ vital itu adalah sejumlah organ yang memang sangat amat menentukan aktivitas kita sehari-hari dan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Termasuk di sini adalah paru-paru. Sama halnya dengan jantung, hati, begitu ya, ginjal, ya, termasuk organ seks kita. Itu memang adalah hal-hal yang vital di Ya. dalam kehidupan kita, termasuk pembuluh darah. Ya. Nah, di dalam hal cerita paru-paru, ini juga merupakan organ vital yang menjadi pemilik fungsi tertentu yang sangat membackup kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Bung Darwin. Ya. Jadi itu sekilas tentang paru-paru ya dok ya. Dok, kalau secara sistematika dalam tubuh, boleh nggak dok kayak kita bahas dulu masalah ginjal. Dokter kan Ya, menjelaskan tentang perannya ginjal seperti ya. apa. Nah, bagaimana dengan paru-paru sendiri dok? Ya, jadi setiap organ yang kita sebut-sebut tadi itu memang punya fungsinya masing-masing ya. Tetapi fungsi-fungsi itu saling berhubungan, saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain ya, berinterrelasi. Dia bukan organ vital yang terpisah satu sama lain. Oke. Tetapi apa namanya, dia satu kesatuan sistem yang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, misalnya kalau kita bicara paru-paru, maka tugas paru-paru itu adalah menyelenggarakan fungsi untuk pernafasan, Oke. untuk bernafas. Jadi Ya. bernafas itu adalah sebuah aktivitas tubuh, menghirup udara sehat dari sekitarnya, kemudian sebuah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk menggerakkan semua fungsi-fungsi yang lain. Jadi, udara yang ada di luar itu harus masuk ke dalam tubuh karena dia adalah alat penggerak, alat pembakaran untuk bisa menggerakkan seluruh tubuh kita. Jadi, sebagus-bagusnya organ dalam tubuh kita itu, kalau dia tidak dapat menjalankan fungsi bernafas, ya selesai. Kira-kira gitu ya. Oh, jantung pun otomatis megap-megap. Ginjal
juga otomatis nggak bisa bekerja begitu. Jadi paru-paru ini merupakan sebuah organ yang memperpanjang proses kehidupan kita, boleh dikata begitu ya. Yang pertama sekali. Oke. Jadi dia organ terdepan untuk memastikan aktivitas manusia yang kemudian memfungsikan semua organ lainnya untuk bekerja, memberikan kehidupan di dalam sistem tubuh manusia itu sendiri. Oke, berarti kalau secara anatomi ini seperti yang ada di belakang virtual background-nya Dokter Abidin ya, dia itu kan ada Ya, dua ya dok ya, benar. kanan dan kiri ya. Ya, benar. Kanan dan kiri. Ini cirinya sama nggak dok? Sepertinya ada satu perbedaan dok. Apakah saya yang mungkin salah melihat atau bagaimana? Secara anatomi bagaimana kira-kira dok? Ada. Ya, memang ada bedanya ya. Jadi paru-paru itu ada bukan hanya sebuah organ utuh, tapi dia punya lobus-lobus ya. Ada bagian Oh, atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Kiri dan kanan tidak persis serupa ya. hmm, Terutama pada bagian kiri itu ada lekuan ya. Lekuan di mana nanti disitulah jantung ya hmm. berada gitu. Sehingga oleh keberadaan itu, bentuk paru-paru itu ada lekuan pada posisi jantung sehingga bentuknya berbeda kiri dan kanan. Nah, itu Hmm. ciri khas daripada organ kita ini. Kemudian kalau kita lihat bentuknya itu memang seperti gelembung udara ya, seperti balon Ya. karena memang fungsi dia adalah menjadi tempat penyimpanan oksigen dan memproses oksigen untuk masuk ke dalam jantung yang kemudian bergabung dengan darah dan darah jantung dan nutrisi itu akan beredar ke seluruh tubuh. Itulah fungsi dia. Nah, tetapi dalam menjalankan fungsi mengambil udara luar untuk masuk ke dalam tubuh itu adalah juga pekerjaan yang harus dilakukan dengan sangat baik oleh paru-paru Hmm. dengan memfungsikan seluruh sistem mulai dari hidung, tenggorokan ya, Hmm. kemudian ke apa namanya itu saluran paru-paru kiri kanan dan sampai kepada bentuk-bentuk yang terkecilnya alveolus yang menjadi tempat penyimpanan oksigen dan kemudian diolah kalau ada bahagian yang tidak sehat itu akan dikeluarkan dalam bentuk pernapasan keluar ya kemudian atau merupakan ekskresi ke ginjal. Nah, yang bersihnya itu yang akan didorong nanti ke jantung, bergabung dengan darah, bergabung dengan bahan makanan, dan kemudian dikirim ke seluruh tubuh. Itulah tugas daripada peran daripada paru-paru berkontribusi di dalam penyediaan oksigen. Begitu, Bung Dari. Oke, jadi mungkin kita kenalan terlebih dahulu di sesi pertama ini dengan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yaitu paru-paru ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Abidin Siregar tadi bahwa ini merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang fungsinya itu identik dengan urusannya respirasi atau pernafasan ya. Respirasi, Ya, tentunya begitu pernapasan. pula dengan sistem pernafasan dan juga sirkulasi atau peredaran darah. Nah, fungsi utamanya adalah tadi dokter sempat sampaikan nukar oksigen dari udara dengan apa Ya, karbon dioksida ya dok ya, yang dari darah ya. benar. Nah ini Karbon dioksida itu dioksida. adalah sisa kotoran yang dibawa oleh darah yang nanti kembali ke paru-paru. Jadi semua berawal dari paru-paru, kemudian kembali ke paru-paru. Itu yang namanya oksigenasinya ya. Diberangkatkan dengan oksigen bersih, menarik kembali melalui mekanisme darah yang berputar dan singgah lebih dahulu ke paru-paru sebelum ke jantung kembali, dia sudah bawa semua kotoran, termasuk yang disebutkan Bung Dalil tadi itu yang namanya CO2 ya, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu kemudian dikeluarkanlah oleh tubuh kita itu melalui hidung. Ya. Hidung itu kan bukan hanya menarik napas, tapi ada napas yang keluar, ada napas yang ditarik, kan begitu ya. Pada saat dia menarik napas, maka oksigen yang dia dapatkan. Pada saat dia menghembuskan napas, maka CO2 yang dikeluarkan. Bisa dari hidung, bisa dari mulut. Sepanjang dikeluarkan dari tubuh, keluar melalui hidung dan mulut, itu adalah karbon dioksida. Oke. Sisa daripada oksigen. Baik, baik, baik. Kita break sebentar ya, Dokter Abidin Siregar. Nanti kita Baik, benar ya. sambung lagi di sesi berikutnya. Saya masih penasaran sih tentang paru-paru. Kalau tadi dikatakan
entah mungkin posisi kiri atau kanan itu yang lebih besar, berarti otomatis kan beratnya pun juga berbeda ya dok. Ya, nanti Ya, mohon ya. dijabarkan lagi. Ini sebagai anatomi awal saja, karena kita perlu mencintai paru-paru kita. Gimana kita bisa mencintai kalau kita tidak kenal dengan paru-paru kita? Nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Nah, sebagai listeners yang ingin berinteraksi, kami undang Anda bisa berkomunikasi bersama dengan Dr. Abidin Siregar lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat, kembali setelah iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Dan di program ini kita akan kenalan lebih jauh ya tentang paru-paru. Nah, memang judul kita adalah Cintai Paru-Parumu, Nikmati Bernafas Lega. Bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak mengenal apa yang perlu kita cintai? Nah, dalam hal ini adalah sebuah organ vital yang terletak dalam tubuh manusia, dan ini merupakan sebuah organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan serta sirkulasi atau peredaran darah. Jadi mungkin kita review sedikit. Nah, fungsi dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida. Tadi Dokter Abidin mengatakan kalau kita inhale itu berarti oksigen yang kita hirup, kalau kita exhale itu berarti karbon dioksida yang kita buang. Nah, kalau paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Nah, ini karena garda terdepan ya dok ya, itu lepas dari hidung langsung masuk ke paru-paru gitu loh. Nah dok, kalau tadi saya sempat menanyakan ke dokter tentang virtual background yang ada di belakang dokter ini kan Oh iya. bentuknya agak sedikit berbeda ya dok ya. Mohon izin dok, apakah memang secara berat itu berbeda pula dok, sesuai dengan bentuk yang berbeda ini dok? Apakah mungkin laki-laki atau perempuan itu, apakah memang juga punya berat yang berbeda-beda untuk ukuran paru-parunya dok? Ya, ukuran maupun berat sesuai dengan perkembangan umur ya, itu relatif sama pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke, baik. Hanya kalau paru-paru kanan, kita tahu tadi ada dua ya, kanan Ya. dan kiri. Mhm. Kanan itu relatif lebih utuh sebagai bentuk paru-paru ya. Oke. Sedangkan sebelah kiri ada lekukan yang menjadi posisi tempat keberadaan jantung. Oke, oke. Nah, paru-paru kanan otomatis lebih besar, sedikit lebih berat daripada yang kiri, dan dia terdiri dari 3 ruangan, Bung Darin. Ya, Oke. 3 ruangan yang namanya lobus ya. Lobus atas, tengah, bawah. Sedangkan yang kiri, yaitu di sebelah kiri dari posisi saya menatap ke Ya. sini ya, itu adalah 2 lobus, tidak 3. Pertanyaan kenapa jadi 2, sedangkan yang kanan 3? Ya, ya. Karena sebagian ruang daripada tempat paru-paru itu diambil oleh jantung. Oh, Jantung ya. baik, Nah, baik. ini unik ya. Unik sekali. Apa artinya apa? Ini kalau dikaitkan dengan spiritualism ya, betapa ya memang begitulah. Ya. Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang cerdas ya. Jadi nggak mencetak serupa, kemudian jantung mengganggu di situ. Tidak, tapi memang ilmiah dia. Kenapa 2 lobusnya? Karena ada jantung di situ. Kenapa lebih kecil? Karena jantung mengambil tempatnya. Ah, gitu kan? Jadi Ya. kelihatannya harmoni dan keindahan dari ciptaan Tuhan itu luar biasa gitu. Sehingga tidak ada terkesan pada sistem tubuh manusia itu kalau kita lihat dari atas ke bawah itu ada posisi benda atau organ yang seakan-akan mengganggu yang lain. Nah, seperti ini, jantung dan paru-paru. Kedua-duanya bergerak dengan nyaman. Paru-paru mau mengembang mengempis tidak akan menekan jantung. Jantung ketika berdenyut tidak akan mempersempit paru-paru, begitu ya. Nah, sedemikian rupa kenapa juga begitu? Karena masing-masing organ ini punya pembungkus yang kuat, tapi lentur, lembut, dan mudah bergesekan tanpa harus saling melukai.
Jadi ada namanya pleura ya pembungkusnya itu, sehingga kalau bergesek pun seperti sutra saja dia, Bung Daril, gitu. Ya, Tidak menimbulkan rasa apa-apa, tapi bergerak dengan baik. Paru-paru bergerak dengan enak, jantung berdenyut dengan enak. Begitu, Bung Daril. wah, ini pun tidak kita rasakan ya dok ya bahwa kuasa Tidak. tadi dokter Abdi mengatakan secara spiritualisme juga mengatakan ini bahwa kekuasaan Tuhan gitu loh. Mereka Kekuasaan bekerja Tuhan. dengan porsinya masing-masing dan tidak mengganggu kita si empunya paru-paru itu ya dok ya. Ya coba ya, kita sekarang bernapas. Nggak ada rasa ada apa-apa, kecuali memang ada penyakit, ya kan? Ya, Kalau normal nggak ada apa-apa. ya sih. Bahkan jantung berdetak itu sampai 72 kali per menit sampai puluhan ribu kali per hari, ya itu nggak ada yang ganggu. Begitu juga darah yang bergerak. Hmm, Darah itu kan cuma 5 liter ya. ya. Tetapi darah yang bergerak terus-menerus itu sehingga melewati jantung itu sampai 200 liter sehari, ya. Itu nggak ada masalah. Bukan kedengaran seperti air sungai bar, nggak begitu ya. Tidak ada suara apa-apa. Ya, ibarat mobil, inilah mobil terbaik yang namanya manusia ya. Nggak ada suara apa-apa, tapi fungsinya bekerja baik begitu. Oke, kalau mobil pun bisa overheat ya dok ya dipakai setiap hari ya. Nah, Nah, ini tugasnya masing-masing tidak mengganggu sebelah-sebelahnya dan menguntungkan buat kita. That's why kita perlu menjaga organ vital atau organ dalam tubuh kita sendiri. Nah, makanya judul kita hari ini adalah Cintai Paru-Parumu, Nikmati Bernapas Lega. Dok, berarti kalau kita bisa mencintai paru-paru, walaupun nanti kita akan bahas ya, apa sih step by step yang perlu kita lakukan untuk bisa ya, mencintai paru-paru ya, otomatis kan nafas lega itu sudah pasti di tangan ya dok ya. Dan benar. apakah berarti ketika kita tidak bisa bernapas lega, sudah bisa diindikasikan ada masalah dengan paru-paru, dok? Iya, benar. Itu sudah hampir pasti begitu ya. Jadi kalau kita mulai tidak nyaman bernapas, Mhm. tidak nyaman tarik napas, tidak nyaman mengeluarkan napas, itu sudah ada masalah gitu pada Oke. sistem saluran pernapasan kita. Ini perlu kita ketahui. Nah, lebih daripada itu, Bung Daril, kita pun harus tahu ya, tugas daripada paru-paru ini kan bukan hanya tarik napas, buang napas, tapi Yes. dia juga mengelola fungsi-fungsi tertentu yang membuat sistem lain pun bekerja dengan baik. Contoh misalnya ya, dengan paru-paru menjadi tempat penyaringan, nah, jadi bukan hanya menerima udara, tapi juga dia dengan fungsi alveoli dan berbagai macam ruang-ruang halus di dalam paru-paru itu, dia juga menjalankan fungsi menyaring. Apa yang dia saring adalah misalnya udara yang masuk itu kan harus dicampur dengan darah yang nanti akan berangkat bersama ke jantung, ya. Udara itu kan gas, ya. Ya. Darah adalah cairan. Jangan Mhm. sampai udara yang masih berupa gelembung itu masuk ke dalam darah masih dalam bentuk bergelembung. Oh. Karena gelembung ini begitu masuk ke pipa pembuluh darah, dia nggak pecah. Dia akan menggelembung terus begitu ya. Sampai nanti dapat pembuluh darah yang paling kecil namanya kapiler, itu bisa nyangkut. Dan kalau nyangkutnya berlangsung beberapa saat, maka ujung ke depannya itu akan mengalami gangguan darah, perdarahan. Sampai kemudian mungkin tidak mendapat darah. Nah, kalau itu terjadi di jantung, di pembuluh darah jantung, ya selesai ceritanya. Ya. Jantung menjadi terkunci dan tidak bisa berfungsi. Nah, itu yang disebut dengan serangan jantung mendadak dikarenakan adanya apa namanya emboli ya. Itu yang namanya tadi apa namanya udara, gelembung udara yang ada dalam pembuluh darah itu namanya emboli. Nah, itu salah satu tugas daripada paru-paru. Sehingga paru-paru itu kalau ngasih oksigen, itu oksigen yang terbaik, yang paling aman dan bisa bergabung dengan darah tanpa menjadi masalah. Nah, itu kerjaan si paru-paru. Jadi bukan hanya bernapas saja. Karena itu kita mesti jaga paru-paru kita, Bung Daril ya, para pendengar ya. Harus kita jaga. Jangan kita rusak. Karena fungsi dia itu adalah pekerjaan yang vital tadi kita sebut Ya. ya. Jangan kita rusak. Dengan cara bagaimana? Banyak itu nanti. Kita bisa bicarakan hal-hal yang merusak paru-paru yang berefek pada sistem tubuh kita yang lain. Apalagi paru-paru ini juga akan bisa mencegah kita dari infeksi ya, karena di dalam saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan itu banyak sistem yang menghalangi kuman infeksi masuk. Sudah Ya. saling menjaga dia. Banyak
fili-fili sepanjang tenggorokan itu banyak yang namanya disebutlah seperti bulu-bulu halus yang menangkap semua kotoran dari udara luar ya, sehingga kemudian membantu membersihkan udara yang sampai di paru-paru. Yang lain lagi, udara yang di paru-paru ini kita gunakan juga untuk menggerakkan bibir dan suara serta lidah. Jadi sebenarnya Bung Daryl bisa bicara itu karena ada udara yang keluar dari dalam tubuh yang disembur oleh paru-paru. Coba tahan paru-parunya Bung Daryl dan Bung Daryl bicara. Nggak bisa. Nggak bisa kita bicara ketika paru-paru kita tahan untuk tidak bernapas dan kemudian kita coba untuk bicara. Nggak bisa. Nggak bisa. Mulut nggak mau membuka dia. Ya kan? Jadi antara mulut bicara dengan paru-paru bernapas itu sinkron dia. Jadi fungsi paru-paru itu menjadi sangat vital tadi disebut, membantu kita bisa bicara dan sebagainya begitu ya. Oke, baik. Nah, cukup deh kenalannya dengan paru-paru. Ini tugas kita sekarang adalah bagaimana paling tidak kalau kita menjaga kesehatan paru-paru dan juga organ intim dan organ vital yang ada dalam tubuh kita itu, ya paling tidak kita mensyukuri atas kuasa ilahi yang diberikan kepada kita. Tugas kita adalah menjaga ya, itu ya, Dokter Amin ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Mohon Dok disampaikan kira-kira bagaimana sih cara yang mungkin perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita. Ini saya agak sedikit malu sih kalau bahas masalah ini ya, karena satu di antaranya pasti ada jangan merokok itu dia. Oke, baik Dokter Amin, kita tahan sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Iya. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Sehat Selaras bersama dengan saya Daryl Adam dan juga hadir Dr. Abidin Siregar di sini masih membahas tentang cintai paru-parumu, nikmati bernapas lega. Tadi saya sempat mengatakan nih, apakah kalau ada indikasi paru-paru kita sedih, dia sakit karena ulah kita sendiri, apakah itu berarti kita tidak bisa bernapas lega? Dokter menjawab, ya betul sekali. Berarti gimana caranya kita bisa bernapas lega adalah tentunya dengan menghadirkan kontribusi kita untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nah, Dok, mungkin Dok kita mulai langsung apa saja sih hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Silakan Dokter Abidin. Ya, jadi ketika kita berpikir tentang bagaimana cara kita menjaga paru-paru, Ya. sebenarnya kalau kita berada di lingkungan yang sehat, bersih ya, dengan udara yang katakanlah tingkat polusinya rendah, kemudian di sekitar kita banyak tanaman hijau. Jadi Bung Daryl, tanaman hijau ini adalah kontributor oksigen yang kita butuhkan. Jadi kalau bumi tanpa tanaman, kita pun berakhir. Itu pasti. Karena tanamanlah satu-satunya yang memberikan oksigen yang sedemikian ilmiahnya, ya, dan kemudian menebar di udara terbuka untuk kita hirup bersama. Bayangkan Bung Daryl, kalau kita di rumah sakit, itu kalau 1 liter saja oksigen, itu harganya sudah ratusan ribu. Kalau sampai 1 jam, 3 jam sehari, itu sudah jutaan kita bayar. Sementara di sekitar kita, oksigen itu gratis. Kan gitu. Nah, kenapa bisa terjadi transformasi dari kenikmatan gratis menjadi penderitaan yang mahal? Nah, kan begitu ya. Dari kenikmatan gratis berpindah menjadi permasalahan yang menjadi berharga mahal. Kenapa? Ada yang salah tentunya pada sistem tubuh kita itu, yaitu ketika paru-paru kita mengalami gangguan. Nah, kalau sudah mengalami gangguan, tentu kita harus berpikir ini tidak boleh terjadi. Ya. Apa yang untuk misalnya tidak mendapat kontak kontak laten dengan udara yang mengandung polusi. Polusi yang buruk ya. Kalau polusi itu berarti kita bisa kita menjadi faktornya human by ya,
atau mungkin dari environment sekitar kita, lingkungan kita. Kalau karena kita, misalnya yang tadi Bung Dado katakan, merokok misalnya, ya, Iya. itu jelas mengundang masalah, ya. Nah, repotnya merokok ini, mohon maaf ini bukan perbuatan iseng, jadi jangan kita iseng-isengi, ya, karena setelah tahap sekali dua kali diisengi, berikutnya dia yang isengi kita dengan cara apa? Adiksi, kan gitu. Nah, itu tidak bisa kita hentikan lagi. Nah, repotnya lagi, tidak berhenti sampai di situ. Kita akan lupa berapa yang akan kita beli dan kita tidak peduli berapapun yang mau kita bayar. Karena adiksi tadi itu. Penelitian mengatakan seorang perokok itu akan menghabiskan 21% daripada biaya hidupnya. Kalau biaya hidup itu untuk keluarga, maka keluarga pun akan mengalami kerugian 21% dari biaya pengeluaran. Kalau gajinya cuma 5 juta, maka lebih dari 1 juta udah habis untuk yang satu itu saja. Artinya, kalau mau merokok, ya kalau saya katakan, merokok sehat lah. Jangan merokok panik ya. Jangan merokok panik. Kalau sehat Sampai gimana akhirnya, maksudnya? kalau merokok panik itu kayak nggak berhenti gitu. Kayak kereta api Oh. gitu ya. Tangannya sebentar sudah, itu nggak nyadar loh. Tangan itu narik terus, bakar lagi, tarik, bakar. Itu nggak sadar. Jadi kalau kita katakan, kalau dia menonton dirinya begitu, saya pikir dia masih heran melihat dirinya dalam tontonan video dirinya sendiri ya, tanpa disadar itu dilakukan. Oke. Itulah dia adiksi ya. Ya ini kalau ada pabrik obat atau pabrikan mendengar, udah tahulah mereka itu. Suatu ketika, Bung Daril, saya pernah ini sekedar kenyataan yang lucu ya. Saya pernah menginap di satu hotel yang saya tahu itu milik pabrik besar rokok begitu ya. Tapi saya disuruh tanda tangani pernyataan tidak boleh merokok. Loh, saya bilang, saya memang bukan perokok Bung Daril, tapi saya pura-pura galak aja. Gitu. Loh, kok enggak boleh? Saya sengaja nginap di sini supaya saya bisa merokok. Ini kan punya pabrik rokok, saya bilang. Nggak bisa, Pak. Peraturan manajemennya nggak boleh. Loh, aduh, gimana sih? Saya bilang pura-pura marah aja saya. Nah, ini saudara-saudara para pendengar, ini anekdot saja ya. Tapi kalau soal paru-paru, karena ini fungsi yang tak tergantikan ya, kita jangan bermain-main dengan ini. Silahkan merokok untuk keadaan tertentu, misalnya merangsang aktivitas kita supaya tidak mengantuk pada satu ketika. Tapi kan untuk ketika itu aja, bukan untuk selamanya dan berlama-lama ya. Ya. Jadi secukupnya saja. Termasuk makan saja pun kita harus secukupnya ya. Mengkonsumsi apapun memang harus secukupnya, nggak boleh berlebih-lebihan. Dok, ini Salah Bung Daril ya. Oke. Bahwa ada sejumlah penyakit ya. Gimana Bung Daril? Ya. Nah, ada sejumlah penyakit yang bisa mengancam kita kalau kita tidak mendapat oksigen yang baik ya. Misalnya apa? Kita bisa mengalami gangguan pada paru-paru yang disebut sebagai misalnya pneumonia ya, di mana kantung-kantung udara kita di paru-paru itu meradang ya, membengkak sehingga oksigen menjadi tidak dapat tertangkap dengan baik sehingga orangnya menjadi bernapasnya begitu sulit sekali ya karena tempat ruang udaranya terbatas gitu ya oleh karena infeksi yang saya sebut tadi karena faktor-faktor polutan luar ya dan sebagainya. Apalagi nah timbul yang namanya infeksi tuberkulosis atau TBC yang sampai sekarang itu angkanya masih tinggi ya dan makin tinggi karena apa? Karena ini bisa ditularkan. Kalau pneumonia tidak ya, tapi kalau tuberkulosis bisa. Orang yang kena TBC, dia meludah di tempat panas, kemudian ludahnya itu dikeringkan oleh matahari. Selanjutnya angin akan mendebarkan bakterinya itu dan menjadi pernapasan orang lain. Ya kan terhirup sama kita, gitu ya. Kalau COVID lain lagi, dia harus kena COVID dulu sambil ngomong, kita yang di depannya dia menghembuskan napas, kita tarik napas, maka pindahlah virus COVID itu kan. Nah, kalau tuberkulosis ini melayang di udara kepada siapa saja akan bisa kena. Apalagi ya, termasuk asma dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya tidak terjadi dan hati-hati. Kita akan merasa dada kita menjadi nyeri, tidak nyaman, ya kalau malam keringat dingin, ya. Kemudian ada pilek, ada demam, sesak napas, macam-macam begitu ya. Kadang-kadang yang lebih buruknya lagi itu sampai ada istilahnya itu apa
bersuara ketika bernapas sampai bunyi begitu. Iya. Karena dia menarik sekali udara yang terjepit di paru-paru karena paru-parunya tinggal sedikit bagian yang bisa menangkap oksigen tadi. Begitu. Dan itu sangat meletihkan bagi orang seperti itu. Tidur nggak bisa lagi baring, itu setengah duduk. Dan itu banyak yang seperti itu. Nah, tentu kita tidak mengharapkan seperti itu ya. Oke, baik. Ini saya merinding kalau dengerin apa yang disampaikan sama dokter ya. Dalam artian begini nih dok, kalau misalnya kita sadar tentang pentingnya organ-organ vital dalam diri kita ya, seharusnya kita bisa menjaga dari sedini mungkin ya, walaupun ya tidak ada kata terlambat untuk berhenti atas aktivitas seperti merokok, kemudian juga berada dalam aktivitas yang polusinya tinggi. Nah, gimana dok kalau seandainya memang kita harus berada dalam suatu lingkungan yang harus kita tuh bekerja, ya taruhlah dalam sebuah proyek misalnya, itu kan debu banyak, polusi asap knalpot segala macamnya. Selain menggunakan masker, langkah berikut apa dok yang bisa kita lakukan agar ini masuk jadi bagian cara kita mencintai paru-paru dok? Iya, jadi salah satu yang bisa kita lakukan, bukan satu ya, apa yang dikatakan Bung Daril itu adalah pilihan tepat di tempat yang tepat. Ya, menggunakan masker tadi ya. Itu tepat. Kalau kita tahu bahwa lingkungan itu mengancam kualitas oksigen yang akan kita hirup, atau kita berpendapat ada hal yang perlu dicurigai bahwa lingkungan alam di situ bisa mengancam paru-paru, maka pakailah masker. Itu yang pertama. Yang kedua setelah itu, jadi istilahnya kita hindarilah polusi udara itu dengan cara menggunakan masker. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan, misalnya kita mengimbanginya dengan aktivitas olahraga di luar pekerjaan. Olahraga. Tentu olahraga yang kita pilih, Bung Darir, adalah olahraga yang memperkuat fungsi paru-paru. Misalnya apa? Jogging, ya, lari, berenang, begitu ya, olahraganya. Nah, itu perlu kita lakukan supaya daya tampung oksigen paru-paru kita kuat. Nah, berikutnya, bagaimana kita meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh kita? Nah, mari kita berjemur di bawah matahari ya, sekitar 15, 20, 30 menit ya, pada saat matahari menjelang jam 10 pagi itu adalah sangat baik. Apalagi meminum minuman ya yang hangat-hangat supaya paru-paru kita lebih berkembang ya. Ada lagi yang katanya teh hijau ya. Nah, itu juga bagus. Nah, banyak yang bisa kita lakukan ya. Kemudian di dalam salah satu literatur katanya kita harus belajar pandai membuang lendir dari paru-paru kita yang namanya dahak. Harus pandai supaya dia itu kan harus dikeluarkan. Tapi banyak orang tidak pandai mengeluarkan. Ya kan? Bahkan mohon maaf ini, jangan jadi nggak nyaman yang mendengar. Bahkan ketelan lagi begitu ya. Nah, jadi kita mesti jadi kita mesti pandai mengeluarkannya, dan jangan merasa takut dengan batuk ya, karena batuk itu adalah salah satu cara terbaik mengeluarkan kotoran dari paru-paru. Ya, saya dulu ketika saya menjadi dokter praktek, pasien saya batuk, saya pelajari batuknya karena apa, kemudian saya katakan kepadanya, maaf ya, saya tidak akan memberikan obat batuk. Loh, kenapa? Kan saya batuk, dok, katanya. Ya, batuk Anda mau saya pinjam untuk mengeluarkan kuman dari paru-parunya, saya bilang. Baru dia ngerti. Sekarang saya hanya berikan vitamin. Nah, begitu. Oke, baik. Halus ya, semoga mengerti pasiennya seperti itu ya. Dok, kita break sebentar ya dok, tinggal satu sesi terakhir. Kita akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Tetap bersama dengan kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik.
Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras bersama dengan Dr. Abidin Siregar. Cintai paru-parumu, nikmati bernafas lega. Kalau Anda mendengarkan pembahasan ini dari awal, secara sistematis kita coba maksimalkan penjabarannya dari pertama kali Anda harus tahu apa sih paru-paru itu, bagaimana cara kerjanya, fungsinya seperti apa saja. Nah, itu mungkin bisa relevan. Jadi dengarkannya tuh nggak sepotong-sepotong gitu ya. Nah, untuk Anda bisa mendengar utuh, silakan Smart Listeners jangan lupa buka kanal YouTube Smart FM dan Anda bisa coba like, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi, jadi kalau ada video terbaru yang kami upload, itu semua video-video yang berhubungan dengan edukasi yang kami berikan kepada Anda. Dok, saya mohon izin untuk kombinasikan pertanyaan yang masuk ya dok ya. Ya, Oke, selamat malam Dokter Abidin. Saya dengan Nugraha. Saya ingin menanyakan tentang penyakit asma, Dok. Konon kabarnya penyakit asma ini kambuhan dan susah sembuh. Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya penyempitan di paru-paru sehingga menyebabkan hadirnya penyakit asma dan apa yang bisa dilakukan agar bisa sembuh? ya. Jadi penyakit asma ini adalah eh, penyakit yang sudah memasyarakat begitu ya. Ya. Yang kita kenal betul ciri khasnya itu antara lain kesulitan dalam bernapas. Mhm, Sulit mhm. bernapas ya. Kadang-kadang sampai bunyi dia. Sampai Betul. bunyi, sampai meletihkan, sampai capek begitu ya. Mhm. Sehingga seseorang itu nampak menjadi lebih kurus, lebih Ya. pucat ya, sehingga bahkan selera makan pun jadi terganggu dan sebagainya. Jadi Ya. gejalanya itu adalah sesak napas, itu yang pasti ya, seperti yang kita pahami bersama. Akibatnya dia menjadi lebih banyak diam, kurang banyak bergerak, karena dia merasa sangat terganggu ya. Kemudian yang lain lagi, dia seakan-akan seperti kesulitan dia mendapat udara, Bung Daril ya. Seperti bahkan wajah mereka tampak seperti takut tidak kebagian oksigen. Kenapa? Karena asma yang mengganggu dikarenakan kemampuan paru-parunya yang sudah terbatas, sehingga daya tarik oksigen dari luar masuk ke paru-paru itu terganggu dan terbatas. Itu yang membuat mereka menjadi sulit bernapas, dan ini adalah ciri khas daripada penyakit asma itu. Dan Mhm. ini memang kalau tidak ditangani dengan baik, Aha. ini bisa berbahaya ya. Jadi ada banyak-banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya asma ini ya, selain daripada kesulitan bernapas Mhm. karena gangguan paru, tapi juga Ya. bisa gangguan itu disebabkan dari faktor lain yang ada di sekitar tubuhnya. Mhm. Misalnya karena dia pada ibu hamil misalnya, itu menekan ke arah atas, ya, kandungan itu perut ibu puncak daripada fundus atau tempat anak di dalam peranakan itu menekan sampai ke atas sehingga menimbulkan rasa sesak pada seorang ibu, itu bisa terjadi. Sehingga banyak ibu itu tidak berani tidur telentang, jadi setengah tidur begitu ya, setengah duduk gitu ya, ketika sampai pada bulan-bulan ke-7, 8, apalagi 9, dan apalagi kalau ibu kita ini gemuk ya. Nah, Mhm. itu sangat menyesak. Jadi itu jadi seakan-akan seperti kondisi asma. Ada lagi ya, misalnya perut terlalu penuh karena makan terlalu berlebih gitu ya. Nah, sesak lagi kan gitu. Oke. Banyak itu ya, selain daripada penggunaan makanan, minuman, alkohol dan sebagainya ya. Ya, Nah, oleh ya. karena itu kepada keluarga yang kesulitan tentu harus mendapat perhatian. Apakah ini sudah merupakan penyakit yang melekat pada tubuh atau serangan sesaat? Nah, ini perlu dibedakan supaya datanglah ya, Ya. saudara, untuk ke dokter yang terdekat. Begitu, Bung. Baik, baik. Ini kita ke pertanyaan berikutnya sudah ada Ibu Niar. Kalau Ibu Niar bilang begini katanya, Dok, saya suka berolahraga, tapi di belakangan hari ini ternyata ketika jogging hanya sekitar 3 kilo saja kok kayaknya napas sesak dan mudah lelah ya dok ya. Ini apakah Ya. mengindikasikan paru-paru yang sedang bermasalah atau bagaimana dok? Karena biasanya berolahraga dengan waktu dan durasi yang lama pun tidak masalah. Ya, berarti memang sudah ada masalah kita ya di paru-paru. Oke, Bukan, artinya daya tampung paru kita sudah sangat menurun. Itu banyak sebab, Bung ya. ya, ya. Jadi bisa tadi sudah kita jelaskan di awal karena paparan dari polusi udara yang tanpa kita sadari secara perlahan tanpa kita ketahui dia sudah menutupi jaringan halus
alveolus, tempat di mana seharusnya oksigen berada, itu ditutupi oleh berbagai macam flek, ya, yang atau kotor gitu ya. Satu contoh yang menarik, misalnya begini. Suatu ketika saya sebagai pegawai negeri dulu ya, selalu mendapat pemeriksaan pengobatan, periksa general, itu tahunan, Bung Daril ya. Suatu ketika, 2 tahunan, suatu ketika saya di satu rumah sakit yang bagus diperiksa, difoto. Pada giliran foto selesai, saya dipanggil. Kenapa? Dokternya bingung. Ini kok begini ya gambaran paru-parunya, kok kayak berkabut gitu ya. Harusnya kan bening. Ya, Saya ya. liatin aja dia. Terus si dokter tanya, "Eh, ada keringat malam, Pak?" Katanya. Saya bilang tidak ada. Berarti dia mau mengatakan, dia mau menuduh saya TBC apa enggak gitu ya. Kalau beraktivitas sering sesak ya? Saya bilang tidak. Dia mau nuduh saya kemungkinan ada bronkitis atau pneumonia, kira-gitu ya, atau asma gitu. Tapi ketika dia pun jadi bingung gitu, saya katakan, "Dok, ada satu kebiasaan saya, dokter," saya bilang. "Apakah itu berhubungan?" Dia bilang, "Oh iya, apa ya? Saya agak sering bersepeda ke kantor." "Kantornya di Kuningan?" "Iya, Kuningan, Kementerian Kesehatan," saya bilang. "Jadi saya sering dari Sunter naik sepeda, itu lebih enak, Bung Daril. Kalau pakai mobil dinas, itu bisa lebih lama sampai daripada naik sepeda. Gitu juga sore, kan Iya, gitu." iya, iya, Tapi iya. dokternya bilang begini, "Jadi dokter naik sepeda di antara polusi kendaraan yang ramai itu," kata dia kan. "Iya," saya bilang. "Iya, kalau nanti macet saya pindah ke jalur lain," saya bilang. Jadi semua rileks. Ya masalahnya pelan-pelan itu eh, partikel-partikel polusi itu masuk ke dalam pernapasan, terhirup, tersaring, tersangkut di paru-paru, katanya begitu. Nah, ini pesan juga untuk rekan-rekan kita yang goes naik sepeda ya. Iya. Semangat, ketawa, 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 ketawa. Akhirnya apa kata sang dokter? "Sudahlah, tidak usah berhenti bersepeda, tapi tolong beralih lokasinya ke Ah, daerah Kemayoran aja," katanya. Kemayoran itu jalan apa namanya, masa. ya, Bandara Kemayoran itu kan banyak pohon-pohonan, ya, polusi sangat berkurang. Di situ aja dokter, jangan ke kantor bawa sepeda lagi, katanya begitu. Saya lihat ini masyarakat kita ini sekarang lagi gandrung sepeda ya. Nah, ini boleh juga Bung Daril kita sampaikan ya. Sedang gandrung naik sepeda. Oke, tetapi tolong kalau sudah 1 tahun silahkan periksa ke dokter ahli paru. Mungkin ada masalah yang tanpa kita sadari. Mungkin casingnya kita, badan kita ini kita sadar paru-paru sudah punya masalah, tinggal nunggu kapan kita lengah, maka dia akan mengganggu aktivitas kita selanjutnya. Jadi itu salah satu kiat yang perlu dipikirkan. Begitu Bung Dario. Baik, Dok, ini sebenarnya ngobrol serunya ya kepengen udahan sih, Dok, tapi tinggal 2 menit tersisa nih, Dok. Boleh kita ambil 1 menit konklusinya, Dokter Abidin Siregar, silakan. Ya, jadi kepada kawan-kawan sekalian, eh, karena kita hidup dan beraktivitas, pasti organ yang paling berhadapan langsung dengan hidup kita sehari-hari itu namanya paru-paru, ya. Oleh karena itu, silahkan kita pahami bagaimana cara kita bisa memiliki paru-paru yang bersih. Jangan lupa olahraga yang teratur, nikmati sinar matahari, ya. Cari lokasi yang udaranya bersih, tempat kita olahraga, minum air hangat, ya, kemudian eh, boleh gunakan berbagai macam makanan minuman yang bagus, misalnya seperti madu, Bung Daril, ya, ekstrak daripada kunyit. Kemudian kalau mau bikin jus tomat bagus, jus apel bagus, ya. Kalau buat masak-masak katanya itu ada sejenis cabai India itu apa, paprika ya, yang besar-besar itu ya, itu bagus sekali dan itu dimakan. Jangan dipinggir-pinggirkan, di pinggir piring nggak dimakan. Itu bagus untuk meningkatkan fungsi paru-paru kita gitu ya. Walaupun rasanya agak pedes-pedes gitu ya. Ya, Tapi ya. enak sekali kalau itu bisa dimasak, dicampur dengan berbagai macam menu masakan kita, makanan kita sehari-hari. Begitu, Bung Daril. Oke, baik. Ini langkah-langkah yang bisa Anda lakukan ya untuk tetap mencintai paru-paru kita ya, tidak hanya paru-paru saja karena semuanya saling berhubungan dari tenggorokan ke paru-paru, kemudian juga ke ginjal, Betul. semua ke alat-alat yang ada yang diciptakan Tuhan untuk kita jaga.
jangan dirusaknya, tapi jagalah agar kita pun mampu menjaga kesehatan diri kita. Dokter Abidin, terima kasih waktunya malam hari ini sudah berbagi. Terima kasih Bung memberikan Dario, terima kasih para pendengar salam semuanya sehat ya. untuk keluarga ya dok ya. Oke baik. Sobat Lesus, terima Terima kasih banyak kasih. sudah bergabung bersama dengan kami. Nantikan program Sehat Selaras di pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Darul Adam, selamat malam. Sampai jumpa. Salam sehat. Dokter Abidin, salam sehat. Baru saja Anda simak Sehat Selaras agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.